Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan-Mu Tuhan di pagi hari yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Kemuliaan-Mu Kau janji, dan aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam terima kasih Tuhan kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yesus Tuhan, berserah di dalam kekuatan.
berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu Yesus. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah. Sekali lagi katakan, kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, dahsyat dan perkasa, dahsyat dan perkasalah Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah. Janji-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah hanya Padamu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
buat Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin merindu untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin dan rindu untuk menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa ya Yesus. Kau Allah yang layak kami puji Tuhan dan kami muliakan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami hadir di tempat ini Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau bertahta di setiap puji-pujian kami Tuhan. Kau ada Bapa. Hati-Mu disenangkan Tuhan melalui tepuk tangan kami Bapa. Melalui nyanyian kami Tuhan. Melalui lompat-lompat kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami siap untuk memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, kemurahan-Nya besar, tiada terkira, tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hanya besar, tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita tetap tinggal
Boleh bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri karena Dia kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan, glory Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang bawa hati kami Tuhan, Kau yang bawa hidup kami, Terima kasih Yesus. Kau yang bawa sembah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah
domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Sekali lagi sama-sama kita katakan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau
hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kau raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus ku sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak terima pujian. Glory Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mas perak dan permata tiada artinya. Amin. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan sungguh kita katakan lebih dari segalanya. Haleluya Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Oh Yesus. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajarkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Ajarkan kami untuk semakin hari semakin dekat lagi padamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menekan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa.
Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami juga akan meletakkan korban persembahan kami Bapa. Engkau yang berkati setiap korban persembahan kami ini Tuhan. Besar kecil Tuhan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk dan saya undang yang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Para pelayan Tuhan boleh duduk di tempat. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu dan selamat diberkati Tuhan. Sudah siap hati untuk diberkati? Oke. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Dan kita membuka Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 34. Dengan suara yang terbaik, saudara boleh bersama-sama saya membacakan ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Siap? Oke, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku."
Siapa perempuan yang kemudian Tuhan bilang anak di sini? Perempuan di sini adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya mau bilang, penyakit ini bukan penyakit sembarangan. Harusnya dalam kurun waktu 12 tahun, seorang wanita yang pendarahan terus menerus sudah lama innalillahi, saudara. Tapi dia bisa bertahan, mungkin karena dia punya upaya dan usaha. Khotbah saya ini adalah pantang mundur terus maju. Itu judulnya. Pantang mundur terus maju. Bukan pantat mundur perut maju, saudara, bukan ya. Tapi apa? Pantang mundur terus maju. Siapa perempuan ini? Oke, kita mau belajar. Siapa perempuan ini? Ayat 26. Oke. 25 juga boleh, 25-26. Kita belajar nih sama-sama. Ini cerita sudah nggak asing bagi kita. Saking nggak asing tawar, saudara. Kita belajar ayat 25. Oke. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi dia sakitnya memang menderita. Siapa dia? Ayat 26. Oke. Kita mau belajar. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pertama, siapa wanita ini? Wanita ini wanita yang gagal. Wanita gagal karena kata tidak ada faedahnya artinya tidak berarti. Dia tidak berarti dalam hal apa? Dalam hal dua perkara besar yang dia lakukan yang dahsyat luar biasa, dan yang dilakukan wanita ini mungkin tidak ada di antara kita yang melakukan itu. Satu, kata ini, ia telah berulang-ulang diobati. Minggu lalu saya naik mimbar, saya masih pincang. Sampai hari ini tuh masih pincang-pincang. Saya melayani hari Kamis di puncak dalam acara Dopen Nasional, saudara. Saya pas turun, saya bilang, saya dapat mujizat sembuh, saudara. Sembuh. Hari Kamis kemarin sudah habis obat saya, tapi saya nggak ulang balik ke dokter, saudara. Jadi saya kalah sama perempuan ini kalau obat berulang-ulang. Nanti sebentar siang kalau kesempat saya ke dokter. Jadi dia berulang-ulang berobat. Saya menggarisbawahi kata berulang-ulang berobat ini dengan kalimat atau dengan satu perkataan bahwa dia itu selalu belajar mencoba, saudara. Apa dia? Mencoba. Nggak bisa di situ, ulang di situ, saudara. Haleluya. Satu waktu ada teman pendeta bilang, itu di situ makanan rahang tunanya paling enak. Masa cuma di situ? Iya. Kamu yakin itu? Kenapa kamu yakin itu? Saya sudah keliling-keliling di Gading Serpong, di Kelapa Gading, di semua yang gading-gading, saya keliling. Coba di sini, coba di situ, coba di sini, coba di situ, akhirnya dapat yang paling enak, saudara. Kalau pebisnis berani mencoba itu bisa jadi pebisnis hebat. Saudara, orang-orang sukses sekarang bukan orang yang sekali coba langsung berhasil. Dia gagal, dia coba, dia gagal, dia coba, dia gagal, dia ulang, dia gagal, dia ulang. Haleluya. Gitu, saudara, kalau salah cepat perbaiki. Kalau jatuh cepat bangkit, amin. Kalau gagal cepat perbaiki, cepat bangkit lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, wanita ini telah melakukan berulang-ulang semua kegagalannya, dia ulang-ulang, dia tidak pernah berhenti untuk terus mengulang yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil saya ulang. Dia ulang lagi untuk cari tempat di mana dia bisa berhasil. Gagal situ, dia ulang lagi, dicari tempat di mana dia boleh
berhasil. Haleluya. Pernah nggak kita gagal, lalu mengulang lagi, gagal, mengulang lagi. Lalu engkau bilang, aku sudah 3 kali ulang, gagal terus. Jangan sampai ke 4 kali. Wanita ini berulang-ulang dan dia berhenti ketika semuanya habis. Kita nggak berani mengulang-ulang. Kita nggak berani sampai capek untuk menemukan sesuatu yang bisa menjawab keadaan kita. Saya ingat cerita Sylvester Stallone. Saudara, ketika dia membuat satu cerita dan disodorkan ke sutradara untuk difilmkan, sutradara baca, dia buang, saudara, ceritanya. Baca, dia buang, dia ulang ke tempat yang lain, dia ulang ke produser yang lain, dia ulang. Boleh nggak diterima cerita saya? Dia masih anak muda yang belum terkenal. Seorang Sylvester Stallone, saya baca ceritanya. Dia ulang, orang baca. Nggak laku nih cerita. Satu waktu ada seorang yang berani terima. Oke, boleh. Dia tanya, siapa pemeran utama? Sylvester bilang, saya pemeran utamanya. Kamu, dia tolak, ulang. Sampai orang bisa menerima ceritanya. Dan dia pemeran utamanya. Ceritanya apa? Rocky. Rocky sampai berapa kali? 4, 5? Saudara dengar ya. Kalau engkau gagal langsung ngambek, gagal langsung menangis, gagal sayang diri, engkau gak berani mencari sesuatu sampai menemukan hasratmu, saudara gak bisa lihat keberhasilan. Itu yang pertama saya bilang. Yang kedua, kalimat ini, sehingga ia telah menghabiskan, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ini perlu diterjemahkan, semua yang ada padanya. Alkitab nggak bilang semua hartanya, tapi Alkitab bilang apa? Semua yang ada padanya. Apa yang ada padanya? Coba. Sudah pasti hartanya. Habis. Tapi kalau ada semua, kalau kata semua yang ada, berarti masih ada yang selain harta yang dihabiskan. Saya nggak tahu wanita ini bersuami. Saya nggak tahu wanita ini punya anak. Alkitab nggak catat. Tapi saya bilang kalau dia berani berulang-ulang ke tabib sini. Dengar tabib di sana. Biar jauh, Kaltik dia jauh. Biar jauh, dia jual kebun kelapanya. Dia pergi ke tabib itu. Oh nggak sembuh, di sana ada lagi. Sudah habis, dia masih cari sesuatu yang apa dia boleh lakukan untuk kesembuhannya. Sampai semua habis, tenaganya habis, waktunya habis. Dia mengorbankan segala-galanya. Mungkin dia bisa tinggalkan suaminya. Maaf kalau punya suami. Mungkin anak-anak yang butuh kasih sayang dia tinggalin. Saudara, misalnya. Jadi dia telah apa? Mengorbankan segala-galanya. Yang kedua saya bilang, prawanita ini hebatnya adalah dia berani berkorban untuk apa adanya. Dia berani berkorban untuk apa saja demi keadaannya menjadi lebih baik. Orang yang ingin menemukan berlian harus berani mengorbankan emas. Haleluya. Orang yang berani menemukan emas harus berani mengorbankan perak, saudara. Saya tanya, saudara militan gak dalam berkorban? Tadi malam dalam doa sini ada seorang bapak yang diantar, ada seorang bapak, Pak Ferry datang ke sini. Dia apa? Dia konsultan musik, saudara. Dia apa? Diminta tolong sama Pak Ferry itu bilang, tolong dong lihat gereja aku di sini. Dia temukan nama saya, dia ikut. Dia dengar, apa Pak yang mesti dirubah di gereja kita supaya musiknya lebih bagus. Dia konsultan di kemana-mana dia. Yang ketika SBY datangin siapa? David Foster siapa? Apa aja? David Foster dari Amerika yang mengorbit Celine Dion dan sebagainya. David Foster itu kan 2 kali datang ke Indonesia. Dia yang soundman, saudara. Minta didatangkan seluruh alat musik yang di Amerika harus dipesawatkan untuk datang ke sini. Dia bilang dia berani jamin suaranya tidak kalah bagus dengan di sana. Karena orang Amerika gitu ngotot tren dengan mereknya, saudara. Dia dipercayakan, saudara. Nah kemarin dia datang sini. Dia bilang apa? Nggak perlu diganti musiknya. Musik nggak perlu sampai miliaran. Tapi yang penting suaranya itu kena nggak? Dia selidiki, saudara. Apa yang pertama dia rubah? Akustik gereja kita. Dia bilang musik yang sama diputar di kamar mandi, lalu diputar di ruang tamu, suaranya pasti berbeda. Kenapa? Itu akustik ruangan. Dia bilang gereja ini yang perlu dibenahi akustik. Nanti ada alat ukur, alatnya ditaruh, nanti dia tahu di mana harus ditaruh akustiknya. Akustik itu seperti hiasan saja, saudara. Hiasan ditaruh, mungkin di sudut dinding. Lalu suaranya bisa sama semua orang mendengar dari depan sini sampai belakang. Telinganya memang sudah mantap.
Kita suruh coba nggak? Dia bilang sudah nggak usah. Kami sudah dengar waktu orang doa saja dia sudah tahu. Akustik gereja ini luar biasa. Ada 3 yang dia perlu ganti. Nggak usah ganti musik. Dia cerita di gereja apa sana? Eklesia, musiknya 2 miliar. 2M saudara. Tetapi waktu dia bawa alat contoh musik cuma harga 400 juta yang dia punya. Yang 2M kalah. Kenapa mereka keterengah-engah? Bukan persoalan mahalnya, tapi persoalan akustik bangunannya. 3 hal di gereja sini. Saudara dengar baik ya, hamba-hamba Tuhan semua di sini toh. 1 akustik. Kedua, dia harus pemain musik harus punya apa? Apa itu namanya? Kuasa dikit dong. Ear monitor. Jadi mereka tahu cara main musik. Suara yang keluar dari sini diatur sama soundman untuk jemaat yang dengar. Mereka main sesuai dengan selera mereka. Layani diri sendiri. Dan dia cerita tentang bagaimana melayani di gereja dan seorang pemain musik di luar sana. Di sini harus melayani dengan hati dan bukan emosi yang ditampilkan, tapi dia bilang harus layani dengan hati, saudara. Oh jadi jauh cerita saya ya, tapi nggak apa-apa kan? Ini buat kebaikan kerja kita, saudara. Yang kedua dia bilang dengan apa? Ear. Yang ketiga apa? Drum. Drum kita diganti. Untung dia nggak suruh ganti seperti yang Eli bilang berapa puluh juta. Dia bilang nggak perlu mahal, dia suruh ganti, tapi jangan drum akustik begini. Harus drum elektrik. Karena gereja ini kapasitasnya drum elektrik, saudara. Karena akustik itu dipukul. Sekarang dia matiin yang di atas, semua ini nggak keluar lagi di anu. Dia bilang sudah dimatiin, masih berisik, simbal dan sebagainya, saudara. Dan dia mau melatih kita untuk bagaimana jadi soundman, bayar mahal. Dia mau melatih siapa sih di jemaat yang mau jadi soundman, saudara. Angkat kaki. Ya, 6 di orang di atas angkat tangan, saudara. Itu udah latih. Untuk apa? Dia bilang begini, kalau orang hanya datang di gereja tidak mengerti pujian penyembahan. Banyak orang dimenangkan oleh pujian penyembahan. Dia bilang dia salah satu. Dia dulu sombong, dia bilang, saya membersih Pak Pendeta. 2006 Tuhan nolkan. Saya harus ganti orang tipu sama saya sampai BMW saya jual. Mobil mahal saya jual, saudara. 2006 terjadi, 2012 terulang kembali, saudara. Dia bilang aku berhenti berbisnis. Tapi dia belum menemukan Tuhan pada waktu itu. Ketika dia menemukan Tuhan, dia bilang ternyata aku gak perlu mengejar-ngejar kekayaan. Tuhan datangkan sendiri. Saya kerja apa Pak Pendeta? Saya kerja cuma ngantar anak ke sekolah. Saya hanya konsultan. Orang telepon, siapin boleh dong lihat musik kami. Dia sampai masjid disuruh lihat sama dia. SBY 3 miliar yang di dalam rumah musiknya. Dia bilang dia hanya minta bayar 5% dari harga musik itu. 3 miliar berapa persen? Dia dapat dari situ. Dia bilang dia gak perlu kejar-kejar. Tapi dia ingin menemukan Tuhan dalam diri dia. Haleluya. Saya mau bilang tadi gini, kalau engkau gagal, engkau jangan pernah berhenti mengulang kembali. Haleluya. Ada orang dunia bilang gagal tuh sukses yang tertunda. Jadi kalau tertunda sekarang, cari sampai waktunya untuk berhasil. Tapi bagi saya ntar saya temukan. Kita lihat yang berikut. Kita lihat nanti. Saudara, dia berulang-ulang mencoba dan kemudian dia apa? Berkorban. Haleluya. Saudara mau berkorban? Dia berkorban. Dia berbuat sesuatu. Dia berani berbuat, saudara. Dan apa yang dia dapat? Dia dapat sampai menemukan jawaban dalam diri dia. Saya bilang saya khotbah hari Kamis di Puncak, saudara. Itu dopen itu biayanya sampai 300 juta. Satu waktu ada ibu bersaksi sebelum saya khotbah. Dia seorang ibu sederhana, dia bilang bagaimana kami pertama dulu tapi Tuhan ubahkan, Tuhan rubah, Tuhan ubahkan, Tuhan rubah, saudara. Lalu kemudian saya bisa berbagi, saya berkorban bagi hamba Tuhan. Dia duduk, dia berhenti, selesai. Tapi kemudian dia mau duduk, panitianya beri, Pak, ibu sebentar ibu berhenti dulu situ ibu. Dia bilang, tahu nggak Bapak Ibu inilah yang membiayai ratusan juta biaya ini. Dia ada usaha yang mau didoakan, dia suruh berlutut dan panggil dan dia berlutut. Kita nggak ngerti. Orang yang tadi nggak ada apa-apa, Tuhan bisa pakai jadi hal yang luar biasa. Dan dia kasih kunci apa? Kalau aku berani berbuat sesuatu bagi Tuhan, masa Tuhan mau berhutang sama saya? Nggak mungkin saya berkorban sedikit, Tuhan ngasih sedikit. Nggak mungkin saya kasih 1, Tuhan cuma kasih 2. Tuhan kasih berlimpah-limpah. Apa? Wadah yang ditadahkan, yang digoncang-goncang sampai Tuhan berikan buat dia. Amin. Itu saudara. Jadi 2 hal ini coba lihat, wanita ini kerjakan. Dia mau habis-habisan demi apa? Demi yang lebih baik. Karena kesehatan lebih baik daripada segala harta. Dia berani habiskan itu demi yang terbaik. Jadi 2 ini perkara yang luar biasa. Ini yang saya bilang, kalau dia gagal dia nggak pernah, dia pantang mundur,
Dia terus maju, pantang mundur terus maju. Tapi saya beritahu, itu tidak ada faedahnya. Dengar. Saudara, saya samakan dengan perempuan ini. Engkau gigih, rajin bekerja, giat, engkau luar biasa. Tapi kemudian kau dapatin, kau gak ada faedahnya. Apa yang salah di sini? Ayat 27, coba lihat. Apa yang salah dari wanita ini? Perhatikan 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Dan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa yang saya bilang kemudian dia tadi gagal, lalu kemudian dia berhasil. Apa yang dia kerjakan? Semua yang dia lakukan, upaya pengorbanan dan segala-galanya. Sebelum dia menemukan tempat yang tepat dan pribadi yang tepat, dia tidak akan pernah mendapat apa yang disebut berfaedah dan sukses. Haleluya. Catatan pertama adalah begini, engkau boleh jadi orang hebat, pengusaha yang militan, yang tidak pernah kenal lelah. Engkau melakukan sesuatu, engkau juga ada secara rohani tahu melakukan berbuat bagi banyak orang. Tapi kalau engkau belum menemukan sesuatu, belum menemukan tempat yang tepat, belum menemukan Kristus, belum menemukan sosok yang bisa memberkati engkau lebih dari yang engkau cari. Ntar saya kasih tahu apa yang dicari perempuan ini sampai harus berkorban yang sehebat-hebat itu. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, Tuhan memberi jauh lebih hebat dari yang dia cari kemarin. Ntar saya kasih tahu. Dia ketika menemukan sosok yang tepat, tempat yang tepat, dia mendapat lebih banyak dari yang dia cari sampai mengorbankan segala yang dia punya. Amin. Haleluya, saudara. Jadi ketika dia mendengar Yesus, dia tertarik dengan Tuhan, dia menemukan tempat yang tepat, yaitu di dalam Tuhan dia dipulihkan. Amin. Saudara, dalam suatu waktu saya berkhotbah, habis khotbah saya turun, ada seorang menyalami saya, saudara, lalu dia bilang, Pak, saya mau kasih satu kesimpulan bagi saya ketika saya dengar khotbah saya diberkati. Apa? Banyak orang terhilang dalam gereja dan perlu ditemukan. Oh ya? Gitu. Kenapa? Saudara dengar baik. Kita mungkin pekerja hebat, militan, upaya kita luar biasa. Tapi begini, apakah engkau pernah menemukan Kristus berkarya bersama-sama dengan yang kau upayakan? Itu. Haleluya. Amin. Amin. Kita ada di gereja mempertontonkan wajah dan fisik kita, sosok kita di sini. Tapi apa yang kita buat di luar ketika kita berupaya, berusaha, bekerja, mencari kesembuhan, mencari pertolongan. Yang kita kerjakan bukan kepada Tuhan. Menemukan Tuhan bukan menemukan di gereja, tapi menemukan dalam reaksi-reaksimu. Nanti kita bicara, kenapa saya sebut wanita ini bertemu Tuhan? Alat ukurnya di mana? Alat ukurnya dalam reaksinya kepada apa yang dia dengar. Saudara di gereja mendengar tentang Tuhan, sebenarnya engkau sudah berpeluang menemukan Tuhan, tapi persoalan di luar engkau tidak bereaksi untuk yang engkau dengar dari gereja. Kan saya pernah bilang, di sini engkau dapat ilmunya, di luar tempat prakteknya. Iya kan? Halo? Di sini engkau dengar firman-Nya. Engkau praktekkan di mana? Nggak mungkin di sini. Di sana, di luar. Waktu engkau dengar mengasihi, di sana engkau belajar mengasihi. Engkau dengar mengampuni, engkau diajar, engkau mengampuni di luar sana. Itu. Haleluya. Mari kita lihat apa reaksi seseorang yang menemukan jawaban, menemukan tempat dan sosok yang tepat. Ayat 27, ayat 34. Sorry. Dari 4 ayat pokok, ayat 27 sekarang. Oh ya, ini ayat 27 saudara. Oke. Dalam Lukas pasal 8 ayat 44, karena Lukas menceritakan hal yang sama, untuk sama dengan ayat 27 ini dia tulis begini, Lukas ya, ini bukan Markus, Lukas tulis begini. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita lihat reaksi wanita yang bertemu pribadi yang tepat di tempat yang tepat. Tempat yang tepat, kenapa saya ngomong begitu? Waktu engkau mendengar, di tempat manapun engkau dengar firman, itu tempat yang tepat engkau harus
menangkap firman ini dan mengupayakan itu hidup di hidup saudara. Haleluya. Apa? Ada kata maju mendekati. Maju mendekati. Saudara-saudara, pertama yang wanita ini lakukan adalah dia berani maju. Kenapa saya mau kasih tahu berani maju ini? Saudara lihat, maka di tengah-tengah orang banyak, terjemahan yang lain bilang ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Tapi pantang mundur terus maju, ditunjukkan wanita ini apa? Dia terus apa? Mendekati Tuhan. Dia terus maju. Saudara mau maju? Maju. Ayo bilang sama-sama saya maju. 1, 2, 3. Maju. 1, 2, 3. Jangan omongan kita yang maju, saudara. Tindakan kita harus maju. Ini wanita maju, alat ukurnya apa? Ini orang di tengah-tengah orang banyak. Mari kita lihat orang banyak, di sana ada wanita. Wanita ini berbeda jauh dengan orang-orang banyak pada waktu itu. Perbedaannya apa? Dia seorang pesakitan. 12 tahun menderita. Dia wanita yang sangat lemah. 1 minggu wanita di sini keluar darah setiap hari. Opname, saudara. 12 tahun. Terjemahan yang lain bilang apa? Dia merangkak di antara kaki-kaki orang banyak itu. Hanya untuk apa? Bertemu Tuhan. Mau maju dia. Ada tantangan, dia maju. Alat ukurnya harus apa? Tantangan. Saudara kalau mau diukur orang Kristen maju, harus ada tantangan. Makanya sering-seringlah berdoa, Tuhan beri aku tantangan. Supaya saudara bisa temukan dirimu apa? Saya mau khotbah sebenarnya bahwa aku tertindas itu adalah baik bagiku. Itu ada ayatnya. Benar kan? Ada ayatnya. Bahwa kalau aku tertindas adalah baik bagiku. Kalau tertindas baik, sering-seringlah berdoa. Tuhan, kapan tindasan terjadi? Tapi kita kan gak mungkin doa gitu. Jangankan tindakan, baru gaung saja. Ancaman susah aja. Kita udah nangis duluan sebelum sakit. Nah, tuh kan. Haleluya. Haleluya. Ini wanita, aduh. Ayo dong maju. Pakai otak dikit. Itu banyak orang tahu. Gimana saya mau maju? Banyak orang. Tapi dia pantang mundur, terus maju dia. Haleluya. Biar tinggal udah lemah, sisa-sisa tenaganya, dia merangkak maju untuk menemukan Tuhan. Haleluya. Apa tantangan hidup saudara? Kalau saudara menyerah dengan tantangan, engkau sudah nggak maju. Anak Timeus berseru kepada Tuhan. Bartimeus. Karena Bar itu artinya anak, Timeus. Bar bahasa Ibraninya. Kalau di bahasa Arabnya bin. Makanya bin Abdul, anak si Abdul. Bin Jamal. Bin Billy, anaknya si Billy. Setelah dia nikah. Alhamdulillah nanti dapat. Ini orang yang gak punya nama. Orang yang cuma hidup di atas selimutnya, kata Alkitab. Yang hidup dari pemberian, melangkah aja dia nggak bisa. Dia hanya dengar seperti wanita ini. Ada yang hebat mau lewat. Ada sosok yang luar biasa lewat. Apa yang dia buat? Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus lewat. Yesus anak Daud, lebih keras dia berteriak. Lalu orang-orang saking lebih keras berteriak, lalu orang-orang memarahi dia, kata Alkitab. Begitu gak ceritanya? Gitu kan? Orang-orang memarahi dia. Kira-kira marah, orang itu marah, bilang apa sama dia? Badiangana. Gitu. Karena kebetulan yang marah orang memang orang itu terkenal pangmah. Dia yang ngomong sendiri, bukan kita tuh. Hei, Badiangana. Banyak mulu. Ini yang mau lewat pejabat. Ribut. Apa kata Alkitab Bartimeus lakukan? Lalu tuh Alkitab, semakin keras Bartimeus berteriak,
Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Dia tinggalkan ya selimutnya. Dia tinggalkan kenapa? Karena dia ngalamin pertolongan Tuhan. Coba kalau orang suruh kita diam. Iya dang, badiang juga kita. Sembuh nggak? Buta terus kita. Pengemis terus kita. Saudara dengar, engkau harus punya jiwa pantang mundur terus maju dalam Tuhan. Karena engkau tidak pernah dijanjikan setelah jadi Kristen hidupmu nyaman. Karena engkau jadi Kristen tidak pernah Tuhan janjikan hidupmu aman. Saudara, bapak yang kemarin itu, dia bilang, dia tinggal di GLC. Dia bilang, ketika saya belajar menemukan Tuhan, hidup saya lebih fokus dengan Tuhan. Aku belajar hidup dalam Tuhan. Tuhan gak pernah janji hebat, nyaman. Dia sendiri ngomong. Dengar ya, jadi Kristen bukan selalu untung. Tapi jadi Kristen adalah engkau selalu menang dalam keadaan-keadaan susah sulit hidup saudara. Itu orang Kristen. Amin. Nah kalau saudara menyerah pada tantangan, engkau gak bisa lihat kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mau maju? Biar banyak tantangan? Oke. Jangan lihat keadaan saudara. Saya bertahun-tahun ikut Tuhan miskin terus. Gak pernah sembuh. Waduh begini terus. Engkau mundur dengan keadaan saudara. Kapan saya jadi kaya? Haleluya. Amin. Yang kedua apa yang dilakukan? Kalau dia mau maju, dia berarti mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa yang bilang itu? Daud. Haleluya. Daud orang miskin, kaya raya. Daud tidak punya jabatan, raja. Tapi dia menemukan ketenangan. Bukan pada jabatan dan kekayaan. Dia menemukan ketenangan. Hanya dekat Allah. Aku tenang. Saudara mau cari dekat Tuhan? Dekat-dekat aja, gak usah cari yang lain. Mengupayakan dekat saja, saudara. Mengupayakan dekat saja, saudara. Wanita ini tidak punya embel-embel apa-apa dia. Dia cuma mau dekat. Dan yang ketiga, dia mau jama jumbai jubah Tuhan. Yang ketiga dia apa? Jama apa? Jumbai. Mari kita baca perjanjian lama tentang satu aturan di dalam jubah seorang Israel, khususnya imam. Bilangan 15 ayat 39. Bilangan 15 ayat 39. Perhatikan ya. Kenapa wanita ini ingin jamah jubah itu? Kenapa dia nggak jamah bagian yang lain? Kenapa jumbai jubahnya, saudara? Ujung jubah ini yang mau dijamah. Ayat 39 dari Bilangan pasal 15. Maka jumbai itu akan mengingat. Oh ayat 38 dulu biar kita ngerti. Ayat 38 dulu. Ini kenapa ini? Berbicaralah kepada orang Israel. Jadi Musa disuruh ngomong sama orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi harus ada wajib tuh ya, Musa wajib itu. Untuk apa? Ayat 39, perhatikan ini. Maka jumbai itu akan, dengan itu fungsinya apa? Akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Jadi waktu orang melihat ada jumbai di jubah, ada gantungan di jumbai jubah, itu pengingat. Apa yang diingat? Apabila kamu melihatnya kepada segala perintahnya. Jadi itu mengingatkan kamu ketika melihatnya. Kepada apa? Kepada segala perintah Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Orang lihat, kita disuruh ingat nih perintah Tuhan. Hanya ngelihat dong, wanita ini menjamahnya. Terus kepada perintah Tuhan, berikut, sehingga kamu apa? Melakukannya.
Waduh, sudah lama saya nggak lakukan firman Tuhan. Aduh, sudah lama saya nggak berdoa. Halo? Halo? Sudah lama saya nggak memberi. Ini kesempatan ada dana Natal. Saya mau memberi Tuhan. Haleluya. Aduh, cuma yang memberi yang bilang haleluya. Yang belum, makanya saya belum bilang haleluya Om. Haleluya. Aduh, sudah lama saya nggak lakukan firman. Terus apa lagi? Lihat. Melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu dan matamu sendiri. Sekian lama orang Israel ikut sendiri matanya. Haleluya. Jadi kalau wanita ini pegang jumbai jubah, sebenarnya peringatan bahwa dia akan hidup baru, bukan kemarin. Matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ayat 39 40. 40. Maksudnya apa? Supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku. Itu kuncinya. Haleluya. Dan apa? Menjadi kudus bagi Allahmu. Masih 41. Yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi maksud jumlah itu apa? Supaya orang lihat, aduh, aku harus lakukan firman Tuhan. Aku ingat, aduh, kita punya Allah yang hebat yang mengeluarkan aku dari tanah Mesir. Amin. Wanita itu pergi menjamah jumbai itu. Haleluya. Ayat pokok. Sudah mau selesai ini, ayat pokok. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Saya nggak ngomong tentang siapa yang menyentuh aku gitu. Kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan apa? Engkau. Haleluya. Mau cepat saya kunci nih khotbah, saudara. Ini wanita baru sekali ketemu Tuhan. Ini wanita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Ini wanita orang baru, orang asing, saudara. Tapi sekonyong-konyong Tuhan bilang, hai anakku. Woi, langsung dia ngomong anak. Nggak perlu 10 tahun jadi jemaat baru dibilang anak Tuhan. Amin. Nggak perlu 10 tahun. Sekali jumpa Tuhan, jadi anak Tuhan dia. Tapi ada alat ukur Tuhan. Apa yang Tuhan ukur sampai dia disebut anak? Ya tindakan tadi. Yang berani maju melawan halangan. Yang berani bawa hidup dekat dengan Tuhan. Dan berani hidup bersentuhan dengan firman. Haleluya. Lalu Allah bilang apa? Anakku. Apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan, ada berapa kata selamat di sini? 2. Imanmu menyelamatkan, dan kedua, pergilah dengan apa? Selamat. Saudara, perhatikan. Selamat yang pertama itu selamat yang connect dengan apa? Iman. Imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Iman dari tindakan-tindakanmu tadi menyelamatkan engkau. Ini kalau keselamatan konteks iman itu surga bagi saya. Iya kan? Untuk apa ukuran selamat dengan iman kalau cuma sekedar dapat duit, dapat kesembuhan? Bukan jasmani ini. Ini supranatural. Ini masuk surga ini, saudara. Sekali dalam tindakan iman. Makanya iman kalau nggak berbuat mati. Iman tanpa perbuatan mati. Asal ku jamah jubahnya, tinggal di tempat. Haleluya. Dia maju menerobos, menunjukkan imannya harus terjamah jumbai jubah Tuhan. Dan dia apa? Selamat. Saudara dengar ya, jangan cuma jadi pendengar yang hebat. Jadi dong pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Alkitab belum ada bilang, banyak orang cuma jadi pengamat yang luar biasa. Pendengar yang hebat. Tapi takut lakukan firman Tuhan. Takut rugi. Takut bangkrut. Takut ntar kebanyakan keluar malam ibadah. Sakit-sakitan. Takut, saudara. Hei, takut berkorban. Saudara. Amin. Iman tuh berbuat.
Maka Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, pergilah dengan dan sembuhlah dari penyakitmu. Selamat yang kedua hubungan dengan apa? Kesembuhan. Hubungan dengan apa? Pergilah atau pulanglah. Jadi selamat yang kedua artinya sampai di rumah. Selamat. Sembuh. Saya tanya sebelum saya tutup, mari main musik ke depan. Apa yang dikejar wanita saat dia berani pindah-pindah tabib? Kesana kemari nyari pengobatan, cari obat, cari yang paling mujarab. Apa yang dilakukan wanita ini sampai dia harus mengorbankan semua yang dia punya. Dia cari apa itu? Cari yang selamat yang mana dia itu? Yang di atas apa yang di bawah? Coba. Yang di mana? Hei, tunggu, yang di mana? Yang di mana? Tapi waktu ketemu Tuhan, ketemu sosok yang tepat, ketemu tempat yang tepat, dia dapat lebih dari yang dia cari kemarin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. 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 Orang-orang yang mau beriman tapi takut berbuat, engkau cuma punya apa yang kau punya sekarang. Engkau gak akan pernah maju. Tapi engkau harus menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan. Engkau mau berbisnis apa, saudara? Halo? Engkau mau kerja apa coba? Apakah engkau menemukan Tuhan dalam pekerjaanmu? Engkau udah dengar firman Tuhan. Waktu kau mendengar, tepat. Tempatnya tepat. Tuhan, aku mau jadi pegawai biasa Tuhan. Tapi aku seorang pegawai yang melibatkan Tuhan di hidup saya. Haleluya. Haleluya. Waktu wanita menjamah, Tuhan bilang ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan. Dia pindah ke wanita ini. Kalau jamahan wanita ini jamahan biasa, nggak mungkin mengeluarkan kuasa dari tubuh Tuhan. Nggak mungkin. Makanya ketika Tuhan tanya, siapa yang menjamah tadi? Muridnya bilang, Tuhan, Guru, di sini banyak orang, banyak yang menjamah. Tapi jamahan wanita ini beda dengan jamahan kebanyakan orang. Saudara, datanglah beribadah. Berbeda dengan orang-orang lain. Yang harus engkau datang dengan melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Lakukanlah firman Tuhan dengan berani. Dengan berani. Dengan berani. Haleluya. Dengan berani. Tundukkan kepala. Lebih dari segalanya. Apakah engkau menginginkan Tuhan? Lebih dari segala-galanya. Lebih dari apa, saudara? Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata, lebih dari kekayaan. Apakah engkau menginginkan Tuhan lebih dari itu? Itu sebabnya kita gagal. Kita ada di gereja tapi keinginan kita hanya kepada emas, perak, kekayaan. Kami mau lebih dekat Tuhan, mencari Engkau, bersekutu denganmu Tuhan. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada yang mendoakan? Cepat datang ke depan. Yang pemilik Tuhan yang mendoakan, melangkahlah dengan iman. Lebih dari segalanya. Engkau perlu menemukan Tuhan di hidup saudara. Engkau sudah benar datang ibadah, tapi engkau harus dirasuk oleh kuasa yang tidak pernah engkau dapat dengan tabib-tabib yang lain. Tapi engkau dapat di tempat yang tepat, dengan pribadi yang tepat bagi hidup saudara. Ku ingin lebih. Ada lagi? Sebelum saya tutup ibadah ini, bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Cuma 2 orang? 3 orang? Jadikan ku hamba. Yang menolongmu bukan pendetamu.
Yesus. Engkau mungkin kehabisan langkah, kehabisan cara, engkau sudah berkorban segala-galanya, tapi engkau dah maksimal dapat hasil. Tuhan memberkatimu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Bapa kami di surga, taruh berkat dan kuasa di tangan hamba-Mu. Inilah dia yang datang merendah di hadirat Tuhan untuk mengalami kuasa dalam pertemuan dengan Tuhan. Hidup anak-anak muda ini berubah menjadi pribadi yang punya hari esok yang gemilang. Terima berkat dalam nama Yesus. Jadilah anak muda yang hebat perkasa, karena Tuhan tahu membuat engkau rendah hari-harimu, dan Tuhan tahu bagaimana membuat engkau menjadi berbeda dengan yang lain, karena kuasa Tuhan berlaku atasmu. Terima janji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah pulang kuasa Tuhan yang ajaib ini. Tuhan akan mengubah engkau menjadi orang jauh lebih dari yang kau rancang tentang hidupmu, karena kuasanya ya dan amin. Terima janjinya ini dalam hidupmu, gelarnya rumah tanggamu dan seluruh yang kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus, jadilah anak muda yang hebat dan luar biasa. Hari esok bukan ada. Taruh dan sandarkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu membuatmu. Jadilah yang hebat dan luar biasa. Anak muda yang hebat diberkati. Terima janji Tuhan ini, ya dan amin. Karena kuasanya tak terbatas ada padamu, dan menyertai setiap langkahmu. Engkau dipakai dengan aja luar biasa. Lebih dari Haleluya. Jadilah besar, jadilah hebat, panjang umur, kesukaan, kemuliaan Tuhan ada padamu. Ibu yang hebat dan kekuatan, kebajikan Tuhan ada padamu. Setiap langkahmu dan di setiap hari-hari yang terbaik. Terima janji dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Ibu Daisy, Tuhan berkati dia. Dia dengan cinta-Mu Tuhan. Kalau sebentar dia mau dioperasi Tuhan, ada tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang besar yang menolong dia. Dia datang kepada-Mu Tuhan, minta campur tangan Tuhan supaya dia sampai melihat mujizat yang besar. Terima janji dalam nama Tuhan Yesus. Hari esok ada anak muda yang hebat, pemakaian Tuhan akan terjadi padamu. Janjinya ya dan amin, karena Tuhan tahu bagaimana membuat engkau jadi lebih hebat dari yang kau rancang, dari yang kau pikir, karena kuasa Tuhan berlaku. Terima janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mas berat dan Haleluya, haleluya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib, Allah yang heran. Bapa kami dalam surga, di akhir ibadah ini hamba mau berdoa. Tuhan, jadikan jemaat Obaja jemaat yang militan dalam Tuhan. Yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah mundur. Ketika gagal mereka berpikir untuk bangkit dan maju. Tidak cepat ngambek, mengeluh. Tapi ada gairah yang membangun dan yang terbangun dalam hidup mereka untuk kembali membangun strategi, mengambil langkah, tetap maju sekalipun gagal. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin mereka telah banyak berkorban, berbuat sesuatu.
Biar Allah di sana terus mendatangkan berkat-berkat yang lebih dari yang mereka korbankan. Dan yang lebih pasti Tuhan, yang mereka lakukan secara militan ini Tuhan, mereka lakukan karena mereka bertemu dengan Tuhan yang membuat berhasil segala yang mereka kerjakan, lakukan. Yang bisa menjawab segala penyakit apapun. Yang bisa menghentikan segala pendarahan yang melemahkan. Kelemahan-kelemahan yang disodorkan dunia dan iblis terhadap keluarga kami, bisnis usaha kami, studi atau apapun kami yang buat kami kemudian mau lemah. Tapi ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membangunkan kembali, membangkitkan kembali gairah dan sukacita kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Setiap telinga yang mendengar sudah diberkati Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat hadir. Ulurkan tanganmu laut mereka sakit, sembuhkan, lemah kuatkan, bimbang tetapkan Tuhan. Mereka yang terhilang, Engkau yang dapat mengambil mereka, mengangkat kembali mereka Tuhan. Dengan kuat kuasa firman yang bergerak di hati mereka, mereka merespon dan melangkahkan kaki datang di rumah Tuhan. Masih banyak kursi kosong yang akan kemudian Tuhan isi Tuhan di ibadah demi ibadah. Segala puji hormat bagi Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani di altar ini Tuhan. Allah membalas berkat pemain musik WL, singer, tamborin Tuhan. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Aser, pembawa persembahan tetap Tuhan memberkati. Tuhan, kami yang datang dari rumah beri tepuk tangan, beri pujian, beri penyembahan dengan mulut kami. Kami pun diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami meyakini kami akan pulang bawa berkat dari ibadah ini. Bawa berkat dari puji-pujian kami. Bawa berkat dari firman yang kami dengar. Bawa berkat dari penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Akhirnya kami akhiri ibadah ini dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat cara berkendaraan. Tuhan sama tolong mereka. Dan kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami berjalan melangkah pulang. Membawa berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, tetap taat, tetap maju, pantang mundur. Kami melihat kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selamanya, baginya selamanya, baginya selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu ada pengumuman sebentar. Sebelum pengumuman, apakah ada yang pertama kali hadir di sini? Bisa angkat tangannya. Pertama kali hadir. Terima kasih banyak buat kesediaan bisa ada bersama-sama kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, Natal sebentar lagi. Ya, Natal sebentar lagi. Jadi akan ada latihan-latihan, saudara. Latihan core yang mungkin kalau Sabtunya nggak bisa dimintakan ke hari yang lain, gitu ya, saudara. Dan ada banyak hal lagi, kita doakan supaya ini bisa terjadi. Ibadah tengah minggu tetap ada, ibadah Sabtu malam tetap berjalan, dan latihan untuk well singer buat Natal akan sementara dirancang, dan saudara bisa bantu panitia karena memang panitia memerlukan dana yang cukup supaya jauh. Itu pun kalau lebih ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Mungkin ada himbauan dari panitia atau bukan dari pelaksana latihan Pak Ketua. Mungkin snack, ada penyampaian belum ya? Kita pasti hanya mengganti snack kabel aja. Yang snack kabel ini yang dari
musik singer semua, karena ini cuma 16, kita butuh 32 channel. Ini snack cable ini ada dari tahun 2008 di sana, dan itu sudah terpotong 2 karena itu tinggal saya yang sambung. Nah kemarin salah satu usulannya adalah memang kabel-kabel tuh harus bagus. Kenapa? Karena mau latihan tuh harus sudah lengkap dengan musik yang dan singernya semua. Oke, saya pikir itu saja dulu. Bantu tetap dalam doa supaya ada kemajuan sedikit demi sedikit dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Puji Tuhan.